Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Samuel yang pertama yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Hari ini satu hari yang istimewa, spesial sekali. Malam ini saya akan berangkat ke Australia di hari ulang tahun pernikahan kami ke 40 tahun. Kemudian kami pulang nanti di hari kebaktian adalah hari ulang tahun pernikahan kami, tepat harinya. Kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami, dan hari ini kita melihat 1 Samuel, dan sangatlah spesial sekali. Bagaimana? Saya merasa gereja kita berjalan dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan, dan pagi ini kami mengabarkan kepada saudara-saudari yang sangat perlu untuk datang, yang sangat ingin mempunyai anak tetapi belum punya anak, untuk datang ikut renungan pagi dan berdoa atau bernasar pada Tuhan. Dan pagi hari ini pada saat saya menyiapkan untuk khotbah hari ini, saya pun sangat terjamah. Bukan hanya kamu yang ingin punya anak, dan hari ini kamu bernasarlah di hadapan Tuhan. Dan kalau kamu hari ini masih belum menikah, sebab kalau kamu menikah baru punya anak kan, jadi kamu datang di hadapan Allah untuk berdoa. Atau kamu menghadapi satu kesusahan yang besar seperti Hana yang mempunyai kesusahan yang sangat besar, kamu datanglah doa bernasar kepada Allah. Allah pasti akan mendengar, dan Allah akan menggenapi apa yang kamu doakan. Jadi bukan hanya ingin punya anak, kamu yang berharap akan pernikahan, dan kamu juga berharap kesusahan yang dalam hidupmu yang selalu menyusahkanmu, yang tidak bisa kamu atasi. Hari ini kamu harus seperti Hana untuk datang di hadapan Allah. Allah mau mendengar. Mengapa kita bisa sampai di poin ini? Setelah saya membahas ini, nanti saya akan bagikan 1 Samuel di pasal pertama hari ini yang mengatakan tentang Hana. Hana meminta punya anak, ingin melahirkan, dan menggunakan tema ini atau dengan tema yang lain, Allah mendengar. Samael, yaitu Allah mendengar, yang artinya Samuel. Samuel itu digabung dari 2 kata, mendengar, Allah. Allah mendengar. Jadi Samuel artinya, dengarlah hai Israel, yaitu Syama Israel, yaitu dengar. Yang dikatakan di kitab Bilangan, dengarlah Israel, pada saat kamu dengan segenap hati, segenap jiwamu untuk mengasihi Tuhanmu, Allahmu, dengarlah. Israel harus mendengar. Allah mendengar. Sekarang Allah mendengar doa kita. Itulah yang dimaksud dengan Samuel. Dan untuk tema hari ini,
Hana meminta anak Allah atau Allah mendengar? Yang dulu banyak orang mengira ini 1 Samuel, 2 Samuel ini ditulis oleh Samuel atau diteruskan dengan Nathan atau kata setelah tertulis setelah Samuel meninggal, yang mereka tulis. Tetapi setelah para ilmuwan merasa bukan demikian, dan saya pun merasa bahwa 1 Samuel adalah juga penulis dari Samuel. Tetapi setelah menjadi kitab itu hal yang kemudian hari. Mungkin sampai perpecahan kerajaan utara selatan Israel untuk memilih keluarga dari Yerobeam atau Rehabeam. Untuk memilih keluarga Saul atau keluarga Daud. Memilih utara atau selatan. Pada masa itu sangat mudah akan untuk tema pada masa untuk membantu orang-orang pada masa itu untuk memilih. Seluruh 1 kitab Samuel ini sampai di kitab Raja-Raja 1 dan 2 itu bukan hanya mencatat soal raja-raja, sejarah raja-raja, juga di situ tertulis Hana dan Samuel, Saul, Daud. 1 Samuel menerangkan tentang hal-hal ini. Sangat spesial sekali, dan dulu melihat 1 raja-raja, 2 raja-raja yang kita katakan ini 1 Samuel, 2 Samuel juga termasuk dari 2 raja-raja, 1 raja-raja dan 2 raja-raja. Dan hari ini dalam Alkitab, kitab raja-raja ini itu adalah 3 dan 4. Jadi ini adalah buku sejarah raja-raja yang terbagi dari 4 jilid. Ya, memang Samuel tidak tertulis dalam 1 raja-raja atau 2 raja-raja, tetapi menurut sejarah, yaitu dalam proses dalam kerajaan Israel, perlahan-perlahan apa yang dikatakan oleh Samuel dicatat, kemudian menjadi kitab 1 Samuel dan 2 Samuel. Dulu namanya 1 raja-raja dan 2 raja-raja. Sampai tahun 1000 tahun sebelum Masehi itu baru menjadikan 1 Samuel atau 2 Samuel yang dulunya adalah 1 raja-raja dan 2 raja-raja. 1500 sebelum Masehi. Sebelum tahun dari 1500 sebelum Masehi itu 1 Samuel, 2 Samuel itu adalah disebut dengan kitab 1 raja-raja, 2 raja-raja. Poinnya dia adalah buku sejarah. Dan yang keistimewaan dari 1 Samuel, 2 Samuel, hari ini kita akan melihat 1 Samuel pasal pertama, besok akan pasal yang kedua.
Pasal pertama dan dua adalah doa-doa dari Hana. Di pasal kedua pertengahan ayat 1 sampai dengan 10 itu adalah doa dari Hana. Kamu kembali ke 2 Samuel. Di pasal 22-23 itu adalah doa dari Daud. Ya, di pasal ayat pasal 20 sampai 27 adalah doa dari Daud. Kemudian di pasal di ayat 8 mulai mencatat akan kepahlawan dari Daud. 1 Samuel 1 sampai 11 adalah doa dari Hana, dan dimulai dari ayat 12 tertulis dua anak dari Eli. Satunya menulis tentang kepahlawanan dan satunya menulis tentang iman yang tidak baik. Di kitab Samuel ini, bagaimana kita menjelaskan dua pasal ini, dua kitab ini? Depan belakang adalah doa. Setelah berdoa menulis tentang kedua anak Eli, dan yang terakhir di Samuel 2 Samuel menulis tentang doa-doa Daud. Allah mendengar doa dan menjelaskan dua kitab ini. Allah sebagai center, Allah yang mengingatkan, Allah yang menjawab doa dan mendengar doa. Doa Hana, Allah mendengar. Kemudian sampai Daud, sebelum dia wafat, dia berdoa. Allah terus mengingatkan akan doa keluarga Daud. Daud melihat bagaimana Allah menjawab doanya segala sampai pada akhir dari kedinastiin dari Daud, kerajaan dari Daud, dinasti Daud. Di Samuel kita melihat membawa hati manusia kembali pada Allah. Allah memakai dia. Dia satu nabi yang sangat penting. Daud juga raja yang sangat-sangat penting. Dan ini melihat dari segi sejarah. Dan bagaimana menjadi sejarah ini, Allah yang berkuasa dan mendengar. Dan hari ini saudara-saudari semua, apa yang kami perlukan, kamu seperti Hana, kita datang di hadapan Allah. Allah akan mendengar. Dan bagaimana Allah mendengar doa dan bagaimana Allah mendengar Daud. Allah bagaimana di sejarah ia berkuasa, dan hari ini juga Allah di dalam hidupmu akan bekerja. Jadi pada saat kamu mendengar 1 Samuel pasal pertama ini di renungan pagi ini, kamu membawa keperluanmu, membuka rohmu agar 1 Samuel ini atau seluruh kitab Samuel masuk di dalam hidupmu. Allah mau menggenapi apa yang kamu inginkan. Allah mengingat akan kepahitanmu, sedih hatimu. Dari kitab pasal pertama dibagi dari 2 subbagian. Ayat pertama, Allah yang disakiti. 1 sampai dengan 8.
Ayat pertama, ada seorang laki-laki dari Ramataim, Jofim dari pegunungan Efraim. Karena keterbatasan, saya tidak membaca semua. Dia orang Efraim, dia punya 2 istri, yang satunya Hana dan satunya Penina. Anak dia mandul. Penina punya anak laki-laki dan perempuan. Elkana adalah orang yang saleh di ayat ketiga. Setiap orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Penihas. Mereka adalah imam Tuhan. Setiap tahun Elkana akan pergi ke Silo memberi persembahan korban dan membawa seluruh keluarganya. Kemudian dia membagi-bagikan persembahan korban kepada Hana, ada juga double karena dia mengasihi Ana. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Sebab Tuhan menutup rahimnya. Di sini Tuhan menutup kandungannya. Pada saat seorang mempunyai kesusahan, kita pun tahu Allah yang berkuasa. Seperti aku sendiri dengan Simo tidak punya anak, kami tidak mempunyai anak kandung. Itu juga datang dari Tuhan. Di masa lalu, kami melihat Pastor Kemua, dan istrinya waktu kemarin ditabatkan menjadi pastor. Banyak orang mempunyai perasaan yang berbeda. Kamu pun bisa melihat Miuyi, Kemua, mereka mempunyai 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka sekarang pun sudah dewasa dan setiap anak-anaknya juga mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi mereka di situ punya cucu 6 cucu, 3 laki-laki, 3 perempuan. Dan keluarga dari Margayim, dari Miuyi, adiknya juga seorang pastor. Di rumahnya juga sangatlah berkembang biak. Lihat dia waktu dia mimbar, banyak sekali orang. Saya sendiri pun sangat iri juga. Saya waktu ditaiskan menjadi pastor, saya tidak ada orang yang mendatang bersama saya. Kakak saya pun juga. Sampai sekarang kakak saya pun tidak datang ke gereja saya. Dan Simo punya 4 beradik. Hari ini yang di gereja kami tidak ada satupun saudari dari dia. Puji syukur Tuhan, dia mempunyai putri kakaknya di antara kami, Christina. Dan saya sendiri ada 1 sepupuh yang lahir dari 1 ibu yang lahir kakak. Ada 7 yang bukan lahir dari ibu saya. 1 ayah, lain ibu. Saudara, tidak ada satupun di gereja kami.
hanya ada satu putri dari satu ayah lain ibu, adik saya ya, datang di tengah kami. Seperti keluarga dari suami saya dan keluarga saya, seperti hanya satu saja. Lebih baik daripada tidak. Dan ini sangat penting karena ini adalah satu garis. Dan saya melihat Kamwa dan Miu Miu dalam satu keluarga mereka. Di dalam hati saya juga sangatlah iri. Saya merasa saya sangatlah kesepian, tetapi saya tahu semua itu adalah datang dari Tuhan. Segala sesuatu itu dari Tuhan, dan saya iri tapi tidak menginginkan. Saya berbangga pada mereka. Saya bersyukur karena keluarga mereka, karena berkat dari Tuhan ada pada mereka. Bersyukur pada mereka. Semakin mereka berkembang, juga 611 semakin berkembang, dan kita pun ikut berkembang. Kita pun, saya bersyukur pada Tuhan bagi mereka, dan juga saya dengan segenap hati, dengan tulus hati memberkati mereka. Dan saya sendiri berharap pada Allah, segala sesuatu ada dalam hitungan Tuhan. Dan saya melihat, saya dan Simo, kami tidak punya anak daging kami, tetapi kami sangat mengasihi setiap orang, mengasihi setiap orang-orang yang di bawah Tuhan datang di hadapan kami, yang bisa mengasihi atau bisa memberi anugerah, yang bisa berbicara, kami pun melakukan, sehingga sekarang menjadi berkat bagi 611. Dan di sebagian ini sangatlah istimewa. Kalau kita punya anak-anak kandung, kami pun mungkin tidak bisa berbuat demikian, karena kami pun akan memperhatikan anak-anak kami, setidaknya waktu untuk mereka, dan juga kami tidak bisa berpergian kemana-mana, tidak bisa tempat-tempat yang kami kerja. Tetapi hari ini Allah sangat memberkati kami agar kami punya bagian untuk mengembalakan bangsa-bangsa. Saya sangat bersyukur. Segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan. Hana tidak mandul juga ada di hadapan Tuhan. Dan Hana melahirkan, punya anak, dia pun di tangan Tuhan. Segala sesuatunya hanya Allah berhak, tetapi Allah harus membentuk hidup ini agar Tuhan punya rencana yang spesial. Hana tidak, dia mandul, punya rencana anak sendiri. Kemudian kita melihat pada saat dia mandul, waktu dia mandul, Penina sangat menyakiti hatinya, yang membuat dia marah. Tetapi Hana, bagaimana hatinya? Saya yakin dia tidak marah sampai memang dia sedih waktu disakiti. Kita lihat di pasal ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakitkan hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ia disakiti, dia sedih. Tapi dia sedih di hadapan Allah. Dia menangis, tidak makan daging korban persembahan. Bagaimana dengan dia? Sesungguhnya dia di hadapan Allah berbuat sesuatu. Kita lihat di ayat 9 sampai 18. Hana yang berdoa. Iman Hana. Pada saat dia disakiti, dia mencari Allah. Pada suatu kali ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Saya loncatkan di ayat 10.
Dan dengan pedih hati ia berdoa pada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazar ia katanya, Tuhan semesta Allah, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi berikanlah kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan pada dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini berulang kali. Fokusnya yaitu berdoa. Dia sambil menangis, dia berdoa, bernazar kepada Tuhan. Dia berdoa dan menazar kepada Tuhan di hadapan Allah. Dia di situ menangis terseduh-seduh. Dikatakan, Tuhan semesta alam, jika Engkau memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu ini, memperhatikan akan kesengsaraanku, mengingatkan kepada hamba-Mu ini, mengingat, yaitu seperti di highlight. Artinya, kamu ingat, tandai aku. Kamu ingat aku dan tidak melupakan aku. Kamu melihat aku, kamu mengingat aku dan jangan lupakan aku. Berikanlah aku seorang anak laki-laki. Kemudian dia bernazar bahwa anak ini akan diberikan kepada Tuhan seumur hidup agar dia menjadi orang nazir. Seumur hidup dia melayanimu, dikuduskan untuk melayanimu. Engkau berikan kepadaku. Kita lihat akan kesedihan Hana. Allah membuat dia mandul. Dia disakiti oleh orang lain. Tetapi orang menyakitkan dia, membuat dia lebih lagi bersandar kepada Allah. Lebih lagi hidupnya dia berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan untuk mengingat dan melihat dia, mengingatkan dia, jangan lupa akan dia. Dia semakin berpegang dan percaya pada Allah. Bahkan anak yang ia dapatkan akan dipersembahkan kepada Allah, agar Samuel bisa dikuduskan seluruhnya bagi Allah. Saudara semua, adakah kamu lihat bagaimana Allah membuat dia mandul? Samuel lahir mewakili dua anak Eli nanti akan lahir. Mereka adalah orang jahat. Tetapi siapa yang akan bangkit menjadi imam, siapa yang bangkit menjadi nabi, siapa yang bangkit untuk membawa hati orang Israel kembali kepada Allah dari persembahan berhala mereka untuk kembali menyembah kepada Allah, perlu ada Samuel yang bangkit. Kalau Hana dia awal sudah punya anak, dia tidak akan mempersembahkan anak ini kepada Allah. Allah tidak akan menjadi orang nazir. Tetapi pada saat Allah berbuat demikian, sesungguhnya Allah melakukan satu perkara agar Hana mempersembahkan anaknya sebagai orang yang dipakai Allah untuk membawa kebangkitan, agar hati orang Israel, seluruh Israel kembali kepada Allah. Hana melakukan doa ini. Jadi penderitaannya membuat hidupnya lebih tinggi lagi, dipakai oleh Allah. Ayat 12. Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Kemudian Eli mengira dia mabuk.
Di ayat 15 jawabnya Hana, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Allah." Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursilah, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Dia bilang aku disakiti orang. Sekarang aku di hadapan Allah mencurahkan isi hatiku sampai sekarang. Rupanya Pinehas adalah lawannya. Penina adalah lawannya yang menyakitkan dia, karena dia iri, suaminya hanya mengasihi dia. Tapi semua adalah anugerah Tuhan menekan dia sampai di hadapan Tuhan. Seperti yang saya ingin katakan di pasal 23. Ada kebajikan yang mengikuti aku. Ada kebajikan yang mengejar aku. Seperti dua gelombongan. Sesungguhnya lawanmu mengejarmu sampai pada Allah, agar kita lebih mengandalkan Allah. Dan saya pun ingat waktu saya melayani di Vancouver, dan lawan saya itu, kalau dia tidak mengusir saya tidak akan meninggalkan Vancouver. Saya adalah orang yang setia. Mati pun saya tidak akan pergi, tetapi sampai akhirnya mereka mengusir saya tidak berdaya, maka saya pun harus pergi. Rupanya semua adalah kasih karunia Tuhan untuk mengejar saya agar saya kembali ke Hong Kong. Dan Allah terus membimbing saya sampai di Hong Kong, dan agar dia menerobosi akan keegoan saya, menerobosi permasalahan saya sendiri, dan sampai sekarang saya di tempat ini bisa melayani Allah. Dan saya melihat Eli berkata kepadanya, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Allah Israel akan memberi kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nanti kita akan deklarasikan kata ini. Kita semua bawa dengan iman untuk datang di hadapan Allah dan untuk mencurahkan hati kepada Allah kita. Kita harus mempersiapkan apa yang akan kamu curahkan. Seperti Hana, dia di hadapan Allah, dia berdoa terus sampai sekarang. Dia berdoa, berbicara demikian lama. Allah mendengar. Maka dia punya iman pada saat Eli berkata, "Pergilah dengan selamat, Allah akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkata perempuan, dia makan, lalu perempuan itu mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi hari ini semua datang di hadapan Tuhan. Saya berkata, "Pergilah dengan selamat, Allah akan memberi kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Jadi kamu harus punya iman, jangan lagi bermuram. Kamu pulang untuk makan, jadi hari ini makan yang baik sama, yang lebih istimewa dengan istri atau suamimu. Jangan lagi muram, kamu harus punya iman. Karena kamu tahu bahwa Allah telah mendengar, Allah tahu dan mengingatkan dan melihat. Allah tidak lupa akan kamu. Amin. Kita lihat ayat 9 sampai dengan 28. Hana ibu yang sukacita, atau Hana yang ibu yang
beriman. Setelah keesokan harinya mereka bangun, mereka sujud menyembah Allah, kemudian mereka pulang ke rumah. Kemudian Elkanah bersetubuh dengan Hana dan Tuhan mengingat kepadanya. Di sini dikatakan Tuhan ingat kepadanya. Allah telah ingat kepadanya. Ini satu kata dengan kata yang mengingat untuk tidak melupakan hambamu ini. Ini dalam satu arti dari kata ini. Mereka pulang rumah, Allah terus ingat akan mereka. Datang padanya untuk menjaga dia, dan Hana pun mengandung. Pada hari genap harinya ia melahirkan anak laki-laki dan memberi anak itu dinamai dengan Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan, yaitu Tuhan mendengar doanya. Itulah arti Samuel. Allah mendengar apa yang dia bicarakan di hadapan Tuhan. Kemudian Elkanah untuk mempersembahkan korban nazarnya, untuk mempersembahkan persembahan tahunan, pergi ke Silo. Kali ini Hana bilang tidak ikut pergi sampai saat dia menyapikan anak itu. Setelah berapa lama anak cerai susu itu? Ada panjang, ada pendek. Tapi saya kira yang paling panjang tidak melebihi umur 5-6 tahun. Mungkin 1 tahun. Ada beberapa. Yang paling cepat cerai susu atau menyapi itu mungkin setengah tahun. Mungkin kalian lebih jelas. Ada kemungkinan yang lebih lama lagi. Pokoknya dia masih kanak-kanak. Akhirnya dia membawa Samuel ke Silo. Ayat 23. Kemudian Elkanah suaminya berkata, perbuatlah baik yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapihkan dia, hanya kiranya Tuhan kiranya menepati janjinya. Dan tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya dan menyapi. Kemudian setelah perempuan itu menyapi anaknya, ia membawa dengan seekor lembu jantan dan yang berumur 3 tahun, 1 tepung eva dan sebuyung anggur untuk diantar ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu dia masih kecil dan kanak-kanak. Dia bukan hanya memberi persembahkan lembu jantan, dan juga masih ada tepung dan anggur, yaitu korban persembahan najar, korban syukuran, dan juga mereka anak-anaknya. Dan perempuan itu datang di hadapan Eli, dan lalu perempuan itu berkata, mohon bicaralah Tuhanku, demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berbicara di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Kamu harus menjadi ibu yang sukacita dan Hana yang beriman. Allah mendengar dan menggenapi doamu, maka kamu harus datang di hadapan Allah untuk membayar nazarmu. Kamu harus memberi kesaksian. Dari dulu, yang dulu saya yang berdoa itu adalah aku. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberi kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Allah mendapatkan kemuliaan, maka Allah memberkati anak ini. Dan juga memberkati ibu ini. Dan juga keluarga suaminya. Amin.
saya merasa message dari ayat ini, Allah yang membawa kita dalam tuntunan Roh Kudus. Saya minta Pastor Josan untuk memberikan foto di waktu rapat peneliti pada waktu dia menyembah. Itu adalah dari bimbingan dari Tuhan. Kemarin saya dengan Simo mau ke di center untuk membenarkan pakaian karena kami akan pergi untuk piknik bersama Iben untuk pergi ke center. Dan Iben berkata, saya ada seorang anggota sel, dia di tempat itu, dia bekerja di tempat dekat bioskop di situ ya. Di situ bisa makan dimsum. Tempat itu adalah juga yang suaminya Suki. Dia di situ menjadi master untuk bikin. Kemudian kami pun makan di situ, membantu di situ. Kami dulu belum pernah masuk di tempat di situ dan juga tidak tahu kalau di dalam itu ada makanan untuk dibeli. Kemudian kami melihat, kemudian kami pergi. Pada saat mau pergi, ada seseorang mendadak memanggil saya pastor. Rupanya Ena dan Lawrence ketemu dengan kami di sana. Kami dulunya belum pernah untuk pergi ke tempat itu. Kemudian saya masuk. Oh, di sini ada tempat waktu kecil. Ada seorang nenek membawa satu film Pinocchio. Kemudian kami masuk dan di tempat kami makan dimsum, kemudian duduk, dan tempat itu hanya satu-satunya ada meja bundar yang bisa duduk cuma satu, yang duduk bisa duduk 6 orang di paling tengah. Kemudian kami duduk, kemudian mulai otak makanan. Saya lihat kertas itu, rupanya nomor meja itu 61. Saya merasa satu sangatlah spesial sekali dan saya terus ingat pastor pendiri gereja 61 Roti Kehidupan, Pastor Chow. Mereka dulu waktu mau mendirikan KKR juga memakai tempat itu. Dan hari ini mengapa kami bisa duduk di situ, dan meja itu juga tertulis mengikatkan 61, dan juga masih banyak foto-foto yang lain. Seluruh foto. Dan belum lagi sampai di situ. Kami merasa sangat ada spesial sekali. Kami bertanya kepada pekerja gereja, dan saya bertanya, apa yang kamu lihat? Kami berapa orang duduk di tempat itu. Kalau tidak ketemu dengan Ena dan Lawrence, kami tidak akan duduk di sini. Sebab hanya meja itu bisa duduk 6 orang, yang lainnya 4 atau 2 orang. Kan kami di situ berpikir apa yang Tuhan lakukan. Dan kemudian pun pergi. Bagaimana merasa sangat kesepian, kami pun tidak tahu pada waktu pulang di rumah. Laihan, dia mengirim foto ini, perkara ini. Dikatakan tahun 1951 tahun di koran
juga memberitakan berita ini. Pastor Chow dengan Mandarin berkhotbah dengan bahasa Kantonis, tapi sekarang kita dengan bahasa Kantonis terjemah Mandarin. Di sini dikatakan gambar ini dia pun tidak tahu apa yang Allah lakukan. Rupanya Pastor Chow di sini ada 100 hari KKR. Dia membuka sejarah yang ada tentang sejarah tentang bersangkutan dengan Pastor Chow Saigon. Pada saat dia melihat file ini, di depannya tertulis akan hal ini. Setelah kemudian dikirimkan di bioskopnya Hong Kong. Setelah Pastor Jason lihat, besok renungan pagi akan berkata, Hana memohon anak. Adakah kalian bulu kuduk kan berdiri? Kami membahas tentang renungan pagi dengan undian berapa minggu yang lalu. Tetapi kemarin setelah pergi di bioskop di Hong Kong, setelah itu pagi ini mengatakan Hana mohon anak, dan juga tema dari Pastor Chow, Roh Kudus, apa yang dikatakan di sini. Jadi saya berkata, yang pengen punya anak segera datang. Tidak mungkin, sangat berketepatan sekali. Tidak ada kemungkinan di tempat itu bisa bertemu dengan Anne, dengan Lawrence. Dan juga kami tidak akan mungkin ke tempat itu kalau karena Iben. Kalau bukan karena Iben ada muridnya di situ, kami pun tidak akan pergi di situ. Dan juga kalau bukan 6 orang, tidak akan duduk di tempat itu. Dan kalau di meja 61 juga terpikir akan Pastor Chow. Bertepatan juga Lehan di Richards ada catatan ini, dan sangat bertepatan kami mengatakan 1 Samuel pasal pertama. Tidak mungkin hal ini terjadi di antara kita. Jadi kita harus mengikuti Allah. Saudara semua, di dalam hatimu apa sangat menginginkan anak? Di dalam hatimu, kesedihanmu, apa itu? Kamu bisa di hadapan Tuhan untuk berdoa. Apakah kamu menanti pernikahan? Allah mau mendengar doamu. Allah mendengar. Lahirlah Samuel. Hari ini Allah mau mendengar. Tetapi kamu harus ada tindakan. Baik kamu di online atau di arena ini, kamu bisa bersama dengan kami dalam roh. Saya akan katakan, kalau kamu di musim ini kamu lahir, mengandung, dalam 3 bulan ini, kalau lebih 3 bulan, kami beri waktu 3 bulan. Kalau kamu mengandung, atau kamu mulai untuk pacaran, atau kamu melihat perubahan dalam masalahmu, maka kamu harus datang memberikan kemuliaan bagi Allah, memberikan kesaksian Allah.
Kalau kamu benar melahirkan anak laki-laki, maka kamu harus beri dia nama Samuel. Yang perempuan, ada dua pilihan. Atau Semi. Atau Hana. Amin. Sampai tahun depan kita bersama memberi kesaksian bagi Allah. Allah ada bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita sekarang mengundang tim worship. Dan kalau kamu ada keinginan berdoa nazar, silakan maju ke depan. Dan juga Acing juga perlu berdoa. Acing, sebab bayimu adalah sekolah. Mungkin itu sampai di universitas. Saudara yang di online, kalian pun bangkit bersama di dalam roh, datang di hadapan Allah. Rohmu bersama dengan kami. Mari kita buka roh kita kepada Tuhan Allah kita dan berdoalah pada Allah ya Tuhan. Saudara-saudari semua, kita di hadapan Allah, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Beritahu, curahkanlah isi hatimu kepada Allah dan bernazarlah kepada Allah. Allah Hana, dia dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernazar, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, beri aku rumah tangga, beri aku rumah pernikahan, beri aku untuk menyelesaikan segala kesusahan, segala perkara dalam hidupku, maka aku akan seumur hidup memberikannya kepada Tuhan untuk seumur hidupku, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.
Segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan akan kuberikan kepadamu. Kalau Engkau memberikan aku anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia Samuel. Kalau Engkau memberikan aku seorang anak perempuan, maka aku akan memberikan dia nama Semi atau Hana. Kalau Engkau memberikan aku rumah tangga, maka aku menguduskan pernikahan rumah tangga ini kepada Engkau untuk memuliakan Engkau. Kalau Engkau mendengar untuk menyelesaikan perkara dalam hidupku, maka aku memberikan kesaksian kepadamu untuk membayar nazarku. Bahkan aku sendiri persembahkan untukmu, kepadamu, dikuduskan bagimu dan dipakai olehmu. Mohon Engkau menolong aku. Dengarkanlah doaku, ingatkanlah aku, jangan lupakan aku. Beritahu Tuhan apa yang kamu perlukan. Saya mengundang pekerja gereja, ketua penilik gereja untuk maju ke depan. Kalau enggak mau, menghadap saya terlebih dahulu melayani kalian, kemudian melayani kita sekalian semua. Tuhan urapan. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan firman Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Pergilah dengan damai. Allah menyertaimu. Mendengar memberi semua yang engkau minta kepadanya. Pergilah dengan selamat. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan Allah mendengar doamu. Pergilah dengan selamat. Allah memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan Allah mendengar doamu, mengingatkanmu, melihatmu, mendengarmu. Pergilah dengan damai, Allah menyertaimu. Allah akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Dalam nama Tuhan Yesus, pergilah dengan selamat. Allah mengingat, menggenapi apa yang engkau minta. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, anakku, pergilah dengan damai. Allah mendengar doamu, memberikan kepadamu apa yang engkau minta, mengingatkanmu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, Allah mendengar doamu, menggenapi apa yang engkau inginkan. Pergilah dengan selamat. Allah menyertaimu. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan Tuhan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Tuhan, pergilah dengan selamat Allah mengingatkanmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberikan kepadamu apa yang engkau minta padanya. Pergilah dengan selamat Allah menyertaimu dan mengingatmu dan melihatmu. Dalam nama Tuhan Yesus mendekat anakku akan melihat akan sedih hatimu, melihat akan sedih keluargamu. Allah memberi apa yang kamu minta. Pergilah dengan selamat. Allah mengingatmu, mengingat kamu dan melihatmu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus dikasih. Allah mendengar doamu. Allah Tuhan semesta, Allah mendengar doa. Pergilah dengan selamat. Allah memberi apa yang kamu ingat, apa yang kamu minta, semuanya akan terjamin. Allah menyertaimu, Allah melihatmu dan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Pergilah dengan damai. Haleluya. Saudara-saudari yang di online, lihatlah pastor ya. Kamu curahkan isi hati itu kepada Allah. Allah telah mendengar sedih hatimu. Tuhan telah melihat akan apa yang kamu, keperluanmu. Baik kamu lagi naik mobil atau lagi bekerja di rumah, di jalan, dimanapun kalian berada. Tuhan ada di mana-mana. Roh Kudus menjamamu agar kamu seluruhnya disembuhkan. Allah mengingatmu di dalam hatimu apa yang kamu perlukan. Segala keperluan dalam rohanimu, Allah mengingatmu dan melihatmu. Dia mau menggenapi apa yang kamu minta. Pergilah dengan selamat.
Allah memberi kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara semua, kita angkat tangan kita, tanda tangan kita. Tuhan mendengar doa. Tuhan mengingatmu. Tuhan melihat akan sedih hatimu. Dia mau memberikanmu selamat dan memberi apa yang kamu minta. Agar apa yang kamu minta tidak ada yang gagal. Dan apa yang kamu nazarkan semuanya digenapi. Sedih hatimu, kepahitanmu, segala belenggu, semuanya pergi darimu. Karena Roh Kudus mendengar doamu. Anakku, bukalah rohmu, bukalah tanganmu, agar Roh Kudus melawatmu, agar Roh Kudus, kuasa Roh Kudus berkuasa dalam hidupmu. Tuhan mengingatmu, Tuhan melawatmu, mengunjungimu. Roh Kudus sekarang datang menjumpaimu dimanapun kalian berada. Rohmu, bukalah rohmu, agar Roh Kudus masuk di dalammu, menjamahmu, menyembuhkanmu, agar kamu bisa punya anak, melahirkan. Segala kesusahanmu pergi darimu, agar segala belenggu pergi darimu, segala dalam hidup, kesumbat dalam hidup semuanya terbuka dan lancar. Karena hari ini kamu telah kembali di hadapan Tuhan, seperti Hana kembali ke hadapan Allah. Tuhan menyertaimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar rumah tanggamu, anak-anakmu, segala kehidupan, keperluanmu, Tuhan hari ini menjagamu, menjamahmu, memberikan, memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita renungan sampai hari ini. Kebas segala penerimaan dengan pergilah dengan selamat hari ini. Kita renungan pagi sampai di sini. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua.